Anda kembali bersama kami di jelang debat kedua Pilkada Sumatera Utara 2024. Yang Anda saksikan adalah venue lokasi debat Pilkada kedua Sumatera Utara di Ballroom Santika Premier Diandra di Medan, Sumatera Utara. Ini adalah perhelatan debat kedua Pilkada Sumatera Utara dengan tema peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan. Kalau Anda lihat di monitor terdapat 3 titik kamera yang kami pantau. Kita masih menunggu kedatangan para pasangan calon, baik pasangan calon nomor urut 1 maupun pasangan calon nomor urut 2 yang diinformasikan hingga saat ini masih belum memasuki arena debat yang akan berlangsung pukul 20 waktu Indonesia Barat malam nanti. Berbagai antisipasi juga sudah dilakukan KPU untuk mencegah terulangnya keriuhan seperti di debat pertama. Ada 100 pendukung yang diizinkan dari masing-masing pasangan calon untuk memberikan suportnya pada pasangan calon di debat malam hari ini. Dan untuk mengetahui gagasan apa yang kemudian ditawarkan oleh kedua pasangan calon dalam debat yang mengangkat tema peningkatan daya saing daerah dan pembangunan berkelanjutan, di studio sudah hadir 2 narasumber dari tim sukses masing-masing pasangan calon di Pilkada Sumatera Utara. Kita sapa Sugiat Santoso, ia adalah Wakil Ketua Tim Pemenangan Bobi Nasution Surya. Selamat malam. Selamat malam pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Kita juga akan sapa Said Salahuddin, juru bicara Tim Pemenangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi. Kita langsung ke Mas Sugiat dulu. Mas Sugiat, jadi apa persiapan dari tim Bobi Surya malam hari ini? Ya, terkait dengan persiapan Bobi Surya pada debat kandidat kedua ini, kandidat kami sudah sangat matang untuk katakanlah menyampaikan visi misi terkait dengan tema hari ini, peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas daerah. Saya yakin dan percaya bahwa Bobi Surya akan menjadi unggul di mata publik pada debat kedua kali ini. Tapi yang paling penting kami ingin sampaikan bahwa saya ini di kedua calon ini punya sejarah masing-masing, Mbak. Di 2018 saya Wakil Ketua Tim Pemenangan Edi Rahmayadi pada Pilgubsu 2018. Di 2020 saya juru bicara Bobi Nasution pada Pilkada Kota Medan. Pesan Pak Prabowo terkait dengan Pilkada se-Indonesia khususnya Sumut bahwa jangan lagi kita jadikan Pilkada ini sebagai ajang memupuk kebencian, menjalin permusuhan, tapi bagaimana Pilkada ini bisa adalah ajang untuk berlomba-lomba kebaikan mendapatkan mandat rakyat. Jadi saya pikir itu pesan yang harus kami sampaikan di awal pada acara ini. Terima kasih. Saya ke Pak Said. Pak Said, kalau dari Edi sebagai incumbent, apa yang kemudian dipersiapkan di debat kedua? Ya kalau Pak Edi nggak perlu ada persiapan. Dia kan sudah memimpin 5 tahun, dia udah ngerti. Jadi nggak perlu persiapan khusus gitu seperti paslon nomor 1 yang mungkin baru belajar. Kalau kita udah jelas apa yang sudah kita lakukan selama 5 tahun dan Pak Sugiat juga bilang beliau dulu membantu Pak Edi. Jadi tahu betul apa yang Pak Edi sudah lakukan untuk masyarakat Sumatera Utara. Sehingga kalau terkait dengan tema ini? Ya dalam tema ini kan tema yang sebetulnya sudah mereka Pak Edi khususnya sudah kuasai betul ya, sehingga isu-isu yang terkait dengan misalnya soal infrastruktur, soal kesehatan, lantas kemudian soal konflik, tapal batas dan sebagainya yang terkait dengan tema-tema malam hari ini itu banyak yang sudah beliau lakukan. Misalnya kalau kita bicara tentang kaitannya dengan lingkungan masyarakat yang pemerintahan daerah selama kepemimpinan beliau itu kan relatif stabil. Sumut itu dikenal karakter masyarakat itu kan cukup keras. Tapi Pak Edi bisa mempersatukan itu. Jadi nggak ada tuh yang misalnya disebut menyebar kebencian. Oh nggak ada. Pak Edi itu mempersatukan, nggak pernah membuat orang menjadi saling benci satu sama lain. Pak Said, kalau yang sebelah ketika bicara debat mereka pasti akan bicara soal capaian-capaian. Apa yang kemudian nanti akan dijual Bobi Nasution dalam debat? Ya, saya ingin mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Bang Said. Ketika 2018 Pilgubsu itu kita mendukung Pak Edi, waktu itu ada harapan besar. Bagaimana Pak Edi waktu itu masih sebagai Pangkostrat bisa turun ke Sumut untuk membangun Sumut. Apa harapannya? Pada malam ini misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Bagaimana jalan-jalan di Sumatera yang itu diejek oleh daerah lain, kopak KP, banyak lubang dan lain sebagainya, itu bisa dituntaskan. Tapi ternyata 5 tahun Edi Rahmayadi memimpin itu gagal total. Ada 2,7 triliun anggaran APBD Sumut yang multi-years
itu tidak menghasilkan apapun. Tetap sampai hari ini kalau Bang Said turun ke Sumut, itu masih kopak kapik jalan. Saya sudah turun ke Sumut, Pak Sugiat. Jadi kalau mau dilihat Mbak Livi, itu jalan di Sumut itu salah satu yang terpanjang di Indonesia. Sekitar 3.000 km lebih. Oke. Anggaran yang tersedia untuk perbaikan infrastruktur tidak sebanding dengan ruas jalan yang harus Jadi diperbaiki. izin Mbak saya tambahin, kenapa gagal total? Dari 2,7 ruas jalan yang seharusnya dibenahi oleh Edi Rahmayadi sampai sekarang kopak kapik dan menimbulkan masalah. Apa bukti menimbulkan masalah? Kadis PU yang selalu dibangga-banggakan oleh Edi Rahmayadi ketika 2,7 triliun itu dilaksanakan, itu masuk penjara, Mbak. Masuk penjara, padahal pada saat 2,7 triliun pembangunan infrastruktur, Edi Rahmayadi memuji Bambang Pardede. Justru ketika ada dari SKPD yang nggak becus kerjanya, diberi ruang oleh Pak Edi jika memang ada masalah hukum, silakan diproses, itu menunjukkan pemimpin yang benar. Tapi kalau Kota Medan kita tahu sendiri, mulai dari lampu pocong yang nggak jelas, mulai dari banjir yang nggak pernah terselesaikan, selevel Kota Medan aja nggak bisa dia selesaikan. Bagaimana dia mau memimpin Sumatera Utara? Gimana itu? Nah, jadi gini, ini perbedaan leadership antara Edi Rahmayadi dengan Bobi Nasution. Bobi Nasution ketika ada proyek yang gagal, katakan lampu pocong, ini hanya terjadi di Kota Medan. Bagaimana seorang wali kota itu mengakui, minta maaf dan bertanggung jawab mengembalikan uang yang itu digunakan untuk proyek lampu pocong. Saya pikir tidak ada satu kepala daerah pun di Indonesia ini yang punya leadership seperti itu. Nah, Edi Rahmayadi 2,7 triliun bermasalah, kepala dinas PU-nya masuk penjara, dia masih memuji-muji Bambang Pardede. Tidak ada pengakuan minta maaf kepada rakyat bahwa infrastruktur Sumatera Utara masih kopak kapik. Memang betul bahwa kedua calon ini masih punya kelemahan dan kekurangan. Tapi ada harapan di Bobi Nasution. Sementara di Edi Rahmayadi sudah tuntas. Berapa banyak kepala dinas yang di bawah kepemimpinan Edi Rahmayadi itu masuk penjara. Justru dan tidak ada saya permintaan bilang, maaf dari Edi Rahmayadi. kalau ada pejabat di bawah kepemimpinan Pak Edi diberi ruang, kan bukan Pak Edinya, tapi ada diberi ruang untuk penegak hukum masuk. Ada masalah, artinya Pak Edi itu peduli betul dengan penegakan Dan hukum. tidak ada permintaan maaf Edi Rahmayadi ke rakyat. Baik. Kalau soal permintaan maaf misalnya lampu pocong, itu nggak mengukur leadership. Masa orang diukur pada soal pengakuan lampu pocong? Oke. Itu nggak realistis. Saya ke Pak Said deh. Pak Said, kalau kita bicara relevansinya dengan tema peningkatan daya saing daerah dan juga pembangunan berkelanjutan, permasalahan seperti apa yang harus diselesaikan dan juga karakter seperti apa yang harus dimiliki oleh pemimpin di Sumatera Utara untuk menuntaskan itu? Tentu orang yang sudah berpengalaman. Pak Edi itu kan jangan cuma dilihat 5 tahun dia menjabat. Dia dengan levelnya Letnan Jenderal, itu dengan proses kepemimpinan yang dia sudah lalui panjang sekali. Dia membawahi banyak sekali prajurit, terakhir dengan jabatan yang cukup tinggi di Angkatan Darat. Oleh sebab itu, apa yang sudah beliau lakukan itu menunjukkan parameter pengalaman itu kan nggak perlu diragukan lagi. Orang yang berpengalaman tentu lebih bisa diharapkan daripada orang yang coba-coba. Baru jadi wali kota Medan yang hasilnya juga kita tahu masyarakat. Saya baru datang juga dari Medan kemarin, yang ternyata masyarakat di sana juga tidak puas. Bagaimana masyarakat Medan saja nggak puas, apalagi Sumut secara keseluruhan gitu. Oh, gimana tuh? Ya sama seperti yang saya katakan berulang-ulang tadi, betul dikatakan oleh Bang Salahuddin, Bang Said Salahuddin tadi, bahwa Edi Rahmayadi seharusnya dia sudah membuktikan dirinya sebagai seorang letnan jenderal, katakan tadi, leadershipnya kuat. Tapi 5 tahun dia memimpin, tidak ada kemajuan yang berarti di pembangunan Sumatera. Pada tema hari ini, misalnya terkait dengan pembangunan infrastruktur. Ya. Sampai sekarang ini masih menjadi lelucon, masih menjadi ejekan dari daerah lain bahwa jalan-jalan di Sumatera itu masih berkubang, masih kopak kapik dan lain sebagainya. Jalan itu ada undang-undang tentang jalan. Ya betul, saya tahu. Undang-undang tentang Bang jalan Said, bahwa ada membagi jalan nasional, ada ranah Ya. jalan negara, ada jalan nasional, jalan provinsi, ada jalan provinsi, ada jalan kabupaten dan ada jalan desa. Nah, nggak bisa yang semua menjadi jalan. Otoritas Edi Rahmayadi, jalan provinsi itu kopak kapik, Iya, jalan yang saya nasional. bilang. Bapak Untung tahu masih ada nggak Pak Jokowi. anggarannya? Izin, Bang Said. Iya. Untung masih ada Pak Jokowi yang jalan nasional itu sekarang banyak jalan tol. Iya, memang Itu kewajiban prestasi. nasional ya kewajiban Nah, pusat. jalan provinsi, Bang Said, kita nggak boleh menipu rakyat Sumatera. Tidak ada yang provinsi ditipu. masih kopak kapik. Baik. Enggak benar itu. Tapi artinya gini, kita masuk ke dalam program yang kemudian akan dibuat. Kalau kita bicara soal salah satu subtema, soal infrastruktur. Kalau Bobi terpilih jadi gubernur Sumatera Utara, pembangunan infrastruktur seperti apa yang mau dibuat? Nah, ini yang menjadi kelebihan Bobi.
bahwa pada saat beliau katakanlah menjadi wali kota Medan, banyak anggaran dibawa dari pusat yang itu digunakan untuk pembangunan kota Medan. Walaupun itu multi-year belum selesai, tapi masih ada prosesnya. Misalnya terkait dengan renovasi lapangan Merdeka, terkait dengan jalan-jalan di kota Medan dan Ya, sebagainya, karena terkait dengan pembangunan. dibantu oleh program nasional yang orang tahu juga hubungannya bagaimana antara paslon 1 dengan kepemimpinan sebelumnya. Orang Sumut ini paham lah itu Ya iya, semua. dan itu kelebihan Bobi. Ya bukan kelebihan, Bahwa terlepas lah, karena ini, Bang. ada Bang. hubungan, Enggak. ada hubungan politis di antara pasangan calon nomor 1 yang sekarang ini dengan pemerintahan sebelum yang banyak membantu. Ya terlepas lah program. bahwa apakah ada Nggak bisa hubungan dan dilepas, sebagainya. Pak. Dan Itu sesuatu gini yang- Bang, ini untuk kepentingan Sumatera. Terlepas bahwa Bobi punya jaringan yang sangat kuat di tingkat nasional, itu harus kita manfaatkan Bang. Untuk bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya dana dari pusat. Iya, Kalau Edi dia Rahmayadi, dibantu kan ada faktornya. bagaimana dia bisa mengambil dana Baik. pusat? Dia dibantu karena ada backingnya. Oke. Ya itu kelebihan Bobi. Dia di-backing oleh pemerintah Loh, nasional. iya berarti kalau Dan sudah Edi Rahmayadi Baik Pak Sugiat, Pak Said tenang dulu. nggak gitu. Kita masuk ke program. Kalau tadi saya tanyakan ke Pak Sugiat, apa pembangunan infrastruktur seperti apa yang kemudian akan dilakukan oleh Bobi Nasution? Itu Seperti apa tadi bentuknya? kelebihan Bobi Nasution, dia memiliki jaringan yang sangat kuat di tingkat nasional. Mbak, kita tidak bisa memungkiri bahwa pembangunan itu ujung-ujungnya adalah bagaimana menarik anggaran sebanyak-banyaknya dari pusat untuk dibawa ke daerah. Bobi dibandingkan dengan Edi Rahmayadi punya kelebihan itu, dia mengakses ke pemerintahan pusat. Apalagi itu kemarin, misalnya di pemerintahan Pak Jokowi, terlepas dengan hubungan apapun. Kami pastikan di pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu akan berkelanjutan. Baik. Itu yang menjadi titik lemah Edi Rahmayadi. Dia tidak punya komunikasi yang sangat kuat di pemerintahan pusat. Bagaimana dia bisa mengambil anggaran sebanyak-banyaknya ke Sumut? Dia selalu komunikasinya buruk ke pemerintahan pusat. Oke. Bagaimana mungkin dia punya komunikasi yang buruk bisa bawa dana sebanyak-banyaknya ke Sumut? Dan bagaimana mungkin dia bisa melakukan pembangunan Pak, kalau ini dia nggak bisa pilgub. bawa dana sebanyak-banyaknya Ini ke Sumut? pilgub, nggak boleh Bapak kaitkan proses pilgub dengan cantolan kepada pusat. Ya iyalah, Itu Pak. keliru, Pak. Enggak lah, ini nggak harus kita bisa lihat dong. realitas. Oke. Nggak bisa, kalau begitu enak sekali. Ya Orang iya, yang Bang. punya, Memang harus enak, nggak Bang. bisa begitu. Pak, kalau begitu menjadi nggak adil. Saya kenal dengan pemerintah pusat, maka saya dibantu lebih banyak. Ya iya, Bapak Bang. tidak dikenal, tidak dibantu. Loh. Masa pembangunan Indonesia dilakukan dengan metode yang semacam itu? Ya Nggak memang benar dong. gini Bang, kenapa daerah-daerah lain bisa maju pembangunannya? Karena mereka bisa mengambil dana dari pusat. Bukan, Mau ngambil karena dana dari ada, mana, Bang? karena ada pengkhususan, ada pemberian Apa? privilege. Apa yang Bapak Baik. sebutkan? Sekarang gini ya Kalau Bapak-Bapak. nggak ada privilege, Oke, nggak mungkin Pak Said juga. tahan. Kalau kita Itulah bicara kekhususan itu yang harus kita tahan manfaatkan. dulu Pak Sugiat. Siap. Kalau kita bicara soal apa yang kemudian harus ditawarkan kepada rakyat Medan, itu kan kita juga bicara apa yang kemudian akan dibuat. Nah, sebentar saya jeda dulu. Ini kita lihat Bobi Nasution nampak sudah ada di depan ballroom. Ini di venue saudara-saudara. Lokasi kami ada di Santika Premier di Diandra Medan. Ini nampak ada pasangan calon nomor urut 1 memasuki venue dengan berjalan kaki ini dari bagian hotel ke bagian ballroom. Baik, ini adalah pasangan nomor urut 1, Bobi Nasution dan juga Surya yang sedang berjalan kaki menuju lokasi venue sambil menyalami para pendukungnya. Malam hari ini ada masing-masing 100 pendukung yang diizinkan masuk ke dalam venue. Pendukung tersebut harus terdaftar dan nanti akan dicek secara sistem agar tidak terjadi keriuhan seperti debat sebelumnya. Saya lanjut dialog. Saya ke Pak Said. Pak Said, kalau kita bicara soal program penawaran, apa yang kemudian akan ditawarkan? Karena gini, kalau tadi atau kita merefleksikan di debat pertama itu kan ada istilahnya bisa disebut saling serang menyerang. Jangankan di debatnya, kita melihat sekarang aja Anda berdua tim sesnya aja bisa katakanlah bisa beradu argumen sedemikian rupa. Biasa dengan perdebatan Baik, itu yang kemudian jadi yang kemudian jadi pertanyaan gini, apa yang kemudian ditawarkan, program apa yang kemudian akan dibuat kalau kita bicara soal Kalau pembangunan secara infrastruktur? umum, apa yang Pak Edi sudah lakukan baik dinikmati oleh masyarakat, tentu itu yang ditingkatkan. Ada hal-hal yang tentu tidak 100% sempurna, yang harus diperbaiki secara umum, tentu saja akan beliau ubah strateginya. Antara lain, misalnya tentang sistem pembagian atau pembagian keuangan antara pusat daerah, ya, itu
kan sampai dengan hari ini sebetulnya banyak dikeluhkan oleh banyak kepala daerah, termasuk oleh Pak Edi, yang itu beban daerahnya menjadi berat sekali, sedangkan ketersediaan anggarannya itu masih terbatas. Itu tentu saja akan dilakukan juga, misalnya termasuk ada proses-proses pengujian di Mahkamah Konstitusi terhadap aturan undang-undang yang memberatkan kepala daerah. Ini bukan cuma pengakuan Pak Edi, boleh dicek itu yang namanya di googling saja. Banyak kepala daerah mengeluhkan hal itu. Oleh sebab itu perimbangan keuangan pusat daerah itu ke depan memang harus diperbaiki. Ini terkait dengan dana alokasi anggaran. Seperti saya kasih contohkan tadi, untuk banyak kebutuhan yang harusnya dananya tersedia, tapi tidak tersedia. Lalu kemudian kalau saya sebetulnya gini, saya ingin bicara tentang program Paslon 2 gitu. Cuman karena tadi Pak Sugiat sudah masuk pada apa yang tidak diajak, tidak becus oleh Pak Edi. Sekarang coba lihat bagaimana kondisi pencemaran udara di Sumatera, di Kota Medan. Bagaimana banjir di Kota Medan. Bagaimana penataan kota di Kota Medan. Kita semua tahu itu, rakyat ngerti kok. Orang-orang bukan orang Medan dari manapun kabupaten kota di Sumut, kalau dia ke Medan dia bisa bandingkan. Lah sekarang kalau level wali kota aja tidak memberikan satu kepuasan kepada masyarakat, bagaimana rakyat gambling ya, bertaruh, berjudi dipimpin oleh orang yang kita meragukan bisa memimpin level yang lebih besar gitu loh. Oke, Pak Sugiat. Ya, terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh calon gubernur kami pada saat nanti diberi oleh amanah oleh rakyat, saya pikir ini yang menjadi catatan penting. Bagaimana kita melihat problematika pembangunan di Sumatera Utara. Tadi dijelaskan dari awal bahwa 5 tahun yang lalu kita punya hope, punya harapan seorang Edi Rahmayadi bisa menuntaskan infrastruktur jalan misalnya. Ternyata 5 tahun tidak ada perubahan apapun, bahkan malah mungkin ternyata ada kepala dinas PU-nya yang masuk penjara, terus masih banyak lagi 2,7 triliun itu yang bermasalah di persoalan hukum. Itu yang pertama. Nah yang kedua, ke depan ada tantangan. Tantangan bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini juga punya program nasional yang harus dieksekusi di daerah. Terkait dengan pembangunan infrastruktur, terkait dengan ketahanan pangan, terkait dengan hilirisasi. Butuh seorang pemimpin tingkat provinsi yang itu mengakses kuat di pemerintahan pusat agar bisa menuntaskan agenda-agenda besar ini. Yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kita melihat misalnya Edi Rahmayadi selama memimpin, komunikasinya memang buruk. Ini fakta yang sudah menjadi rahasia umum bahwa komunikasi politik Edi Rahmayadi baik di tingkat pusat maupun tingkat menengah sampai tingkat rakyat buruk. Itu kenapa dia tidak bisa mengambil dana sebesar-besarnya ke Sumatera Utara untuk membangun rakyat. Tapi nah gini, kelebihan Bobi itu terbukti misalnya ketika dia menjadi wali kota Medan, terlepas bahwa dia punya koneksi yang khusus di pemerintahan sebelumnya, dia bisa membawa program-program. Ya karena khusus Pak, kalau Dan nggak itu khusus akan nggak berlanjut, bisa. Bang. Dan itu Itulah akan yang rakyat hari ini marah. Baik. Nggak boleh. Gini Bang, sebentar Bang, saya jelaskan dulu. Terlepaslah. Dan itu saya Nggak, pikir tapi itu Bapak kelebihan. akui Bang, kan, Bapak dan itu- akui ada keistimewaan-keistimewaan yang Bang. diperoleh. Dan itu Nah, ini kelebihan, Bang. rakyat dengar Bang, sendiri. oke. Diakui Sebentar, oleh sebentar, Bang. pasangannya. Sebentar, Bang. Karena Saya ada jelaskan dulu, privilege Bang. yang diberikan pusat kepada Memang kota kita- baik, Medan. tahan dulu. Pak. Pak Memang kita Sugiat, akui. Pak Said, tahan dulu. Tapi artinya gini, kalau kita tadi bicara soal infrastruktur, aksesibilitas daerah, kita juga kan punya tema bagaimana meningkatkan investasi daerah dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia. Apa yang kemudian nanti akan dilakukan Bobi dan juga Edi Sebentar, Pak, ketika nanti tambahan. terpilih. Nggak, Kita harus jeda klarifikasi. Bapak, tetap bersama kami. Wih.